Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membuat sebuah video presentasi dari tugas kelompok PPL, pemodelan perangkat lunak, mengenai desain pattern. Di sini back di sini anggotanya ada Eh, 5 orang. Ada Erwin Maulana dengan NIM 047, Fadil Muhammad dengan NIM 0510, dan saya sendiri Muhammad Irsad Hidayat NIM 053, lalu Fadil Ilham dengan NIM 059, dan Bapak Suabaga dengan NIM 074. Selanjutnya, di sini ada penjelasan mengenai desain pattern dekorator pattern akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada dekorator pattern. Secara singkat, pola desain dekorator memungkinkan pengguna menambahkan fungsionalitas baru ke objek yang sudah ada tanpa mengubah strukturnya. Pola ini termasuk dalam kategori pola struktural karena bertindak sebagai pembungkus untuk kelas yang sudah ada. Dengan menciptakan kelas dekorator yang membungkus kelas asli, pola ini menyediakan fungsionalitas tambah sambil tetap mempertahankan tanda tangan metode kelas. Dalam implementasinya, kita membuat antarmuka shape dan jelas kelas konkret yang mengimplementasikan, kemudian menciptakan kelas dekorator abstrak shape dekorator yang memiliki objek shape sebagai variabel instansinya. Contoh implementasi seperti red shape dekorator digunakan untuk mendemonstrasikan cara mendekorasi objek-objek shape tanpa mengubah kelas bentuk itu sendiri dalam kelas demo dekorator pattern ini. Selanjutnya ini ada gambar sebuah dekorator pattern. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Fadil. Baik ya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah contoh studi kasus yang menggunakan pola desain dekorator. Dalam contoh ini, kita akan membahas pembuatan sistem yang memodelkan berbagai bentuk geometris seperti lingkaran dan persegi. Kemudian kita akan menggunakan pola dekorator untuk menambahkan fungsionalitas tambahan seperti warna dan bentuk-bentuk tersebut. Lanjut. Nah, di sini terdapat antarmuka dan kelas dasar. Pada bagian ini kita memiliki dua jenis bentuk, yaitu fine dining burger dan fine dining pizza, yang mewakili produk konkret untuk restoran fine dining. Selain itu, ada juga kelas fast food restaurant factory yang bertindak sebagai factory untuk menciptakan produk-produk ini. Nah, pada antarmuka shape dekorator yang digunakan sebagai dasar untuk dekorator, di sini kita memiliki kelas konkret red shape dekorator, yang dimana akan menambahkan fungsionalitas tambahan untuk menambahkan warna merah pada bentuk-bentuk. Lalu slide selanjutnya. Nah, di sini ada demo penggunaan dekorator. Pada bagian ini kita akan melihat sebuah implementasi kelas dekorator secara lebih mendetail, yaitu pertama, pada implementasi ini dibentuk sebuah lingkaran dan kemudian membuat dekorator red shape dekorator. Untuk lingkaran tersebut, di mana dekorator ini akan menambahkan warna merah pada lingkaran. Dan kita melakukan demo penggunaan dekorator ini membuat sebuah objek lingkaran, kemudian membuat dekorator untuk lingkaran tersebut, dan akhirnya nanti kita akan menggambar lingkaran dengan warna merah. Ini menunjukkan bahwa dekorator memungkinkan kita menambahkan fungsionalitas tambahan pada objek tanpa mengubah struktur dasarnya. Dengan konsep ini, kita dapat dengan mudah menyesuaikan dan memperluas fungsionalitas objek-objek kita tanpa harus mengubah kelas dasarnya. Selanjutnya, nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Playback pattern adalah pola desain yang terutama digunakan untuk mengurangi jumlah objek yang dibuat, mengurangi jejak memori, dan meningkatkan kinerja. Jenis pola desain ini termasuk dalam kategori pola struktur karena memberikan cara untuk mengurangi jumlah objek, sehingga meningkatkan struktur objek penerapannya. Pada dasarnya, playback pattern merupakan
berusaha menggunakan kembali objek sejenis yang sudah ada dengan mintanya, dan hanya membuat objek baru ketika tidak ditemukan objek yang cocok. Dalam contoh ini, pola ini diilustrasikan dengan menggambar 20 lingkaran dengan lokasi berbeda, namun hanya menciptakan 5 objek. Terdapat hanya 5 warna yang tersedia, dan properti warna digunakan untuk memeriksa keberadaan objek lingkaran yang sudah ada. Implementasinya melibatkan pembuatan antarmuka, shape, dan kelas konkret circle yang mengimplementasikan antarmuka shape. Selanjutnya, dibuat kelas public pabrik shape factory. Shape factory memiliki hash map lingkaran yang menggunakan warna sebagai kunci untuk objek lingkaran. Ketika terjadi permintaan untuk membuat lingkaran dengan warna tertentu, Shape Factory memeriksa hash map-nya. Jika objek lingkaran dengan warna yang diinginkan ditemukan, objek tersebut dikembalikan. Jika tidak, objek baru akan disimpan dalam hash map untuk penggunaan di masa mendatang dan kemudian dikembalikan ke klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini terdapat sebuah studi kasus untuk flyweight pattern. Di sini kita akan mengilustrasikan konsep ini dengan contoh sistem penggambaran objek geometris, khususnya lingkaran. Dalam suatu aplikasi grafis, situasinya adalah bahwa sistem ini perlu mengelola sejumlah besar objek lingkaran dengan berbagai warna, namun sebagian besar warna tersebut hanya digunakan dalam jumlah yang terbatas. Mic-nya Dil. Nah, dalam slide ini kita akan melihat desain kelas untuk mengimplementasi flyweight pattern pada contoh aplikasi penggambaran objek geometris, khususnya lingkaran, dan suatu aplikasi grafis. Pertama-tama, kita memiliki antarmuka shape. Antarmuka ini mendefinisikan metode draw yang akan diimplementasikan oleh objek-objek bentuk dalam hal ini objek-objek lingkaran. Nah, lalu terdapat sebuah kelas circle di mana ini akan mengimplementasikan antarmuka shape pada setiap objek circle yang di mana memiliki atribut warna, koordinat X, Y, dan radius. Metode draw akan mencetak informasi tentang lingkaran yang sedang digambar. Kemudian di sini kita memiliki kelas shape factory yang bertindak sebagai factory untuk menciptakan objek-objek lingkaran. Pada implementasi ini, menggunakan sebuah peta circle map untuk menyimpan lingkaran yang telah dibuat sebelumnya. Metode getCircle di mana akan mengembalikan lingkaran dengan warna yang sesuai. Jika lingkaran dengan warna tersebut belum ada, maka lingkaran baru akan dibuat dan disimpan di dalam peta. Dengan implementasi ini, kita dapat memanfaatkan flyweight pattern untuk menghindari pembuatan lingkaran baru, di mana jika lingkaran dengan warna yang sama sudah ada sebelumnya, ini membantu mengurangi penggunaan memori dan meningkatkan efisiensi dalam manajemen objek-objek geometris pada aplikasi grafis kita. Lalu pada selanjutnya, di sini terdapat penggunaan flyweight pattern. Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana flyweight pattern diimplementasikan dalam sebuah demo. Di mana demo ini mengilustrasikan penggunaan pola dalam menciptakan dan menggambar lingkaran dengan warna-warna yang berbeda. Di demo ini kita membuat sebuah array warna yang mungkin akan digunakan untuk menggambar lingkaran. Selanjutnya kita akan mengiterasi sebanyak 20 kali untuk membuat dan menggambar lingkaran. Setiap lingkaran yang diambil dari shape factory dengan warna yang dipilih secara acak dan koordinat X, Y yang juga di-generate secara acak. Dan output yang dihasilkan dari demo ini akan menunjukkan penggunaan warna-warna yang berbeda untuk menggambar lingkaran-lingkaran. Kita akan melihat bahwa lingkaran dengan warna yang sama menggunakan objek yang sama dari flyweight pattern menghasilkan penggunaan memori yang lebih efisien. Lalu selanjutnya,
Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Proxy pattern. Secara umum, proxy merupakan representasi atau pengganti seorang atau sesuatu. Seperti halnya dalam interaksi manusia di dalam dunia JavaScript, penggunaan objek proxy memungkinkan kita berinteraksi dengan objek yang diwakili oleh suatu entitas perantara, bukan langsung dengan objek target. Pola desain proxy adalah suatu pola struktural yang memungkinkan penggunaan pengganti atau placeholder atau objek lainnya. Dengan adanya proxy, kontrol atas akses ke objek asli dapat diatur, memungkinkan tindakan tertentu dilakukan sebelum atau setelah permintaan mencapai objek asli. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kartu kredit dapat dianggap sebagai proksi untuk rekening bank, yang pada gilanya merupakan proksi untuk sejumlah uang tunai. Meskipun memiliki representasi yang berbeda, keduanya memiliki antarmuka yang sama, yaitu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Keuntungan dari pengguna kartu kredit adalah kemudahan bagi konsumen karena tidak perlu membawa sejumlah besar uang tunai. Di sisi lain, pemilik toko juga mendapat keuntungan karena mendapat dari transaksi dapat ditambahkan secara elektronik ke rekening bank toko tanpa risiko kehilangan deposit atau risiko dirampok selama perjalanan ke bank. Nah, selanjutnya ada tabel proxy pattern. Nah, selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya. Nah, di sini terdapat sebuah contoh studi kasus untuk proxy dalam perpustakaan Java standar. Pada kali ini kita akan membahas beberapa contoh untuk implementasi proxy dalam perpustakaan Java standar. Proxy ini digunakan untuk mengendalikan akses ke objek tertentu atau memberikan fungsionalitas tambahan saat mengakses objek tersebut. Berikut adalah, nah lalu kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat sebuah implementasi proxy pada expensive object, di mana di sini terdapat sebuah antarmuka expensive object yang mendefinisikan sebuah metode proses. Kelas ini mewakili implementasi konkret dari antarmuka expensive object dengan konfigurasi awal yang membutuhkan sumber daya. Lalu ada expensive object proxy, di mana implementasi ini menggunakan pola proxy. Ketika metode proses dipanggil, kita periksa apakah objek expensive object sudah ada, atau jika belum, kita inisialisasi objek tersebut. Kemudian kita panggil sebuah metode proses pada objek tersebut. Nah, pada keuntungan penggunaan proxy ini, di mana kita dapat menghemat sumber daya yang diinisialisasikan hanya ketika benar-benar diperlukan, di mana kita menghemat sumber daya saat aplikasi dimulai. Lalu di sini juga terdapat keuntungan penggunaan control access, di mana proxy ini memungkinkan kita untuk mengendalikan akses ke objek mahal dan menentukan kapan objek tersebut seharusnya diinisialisasi. Melalui implementasi proxy pada objek expensive ini, kita dapat mengamati bagaimana pola proxy memungkinkan penggunaan sumber daya yang efisien dan pengendalian inisialisasi objek berat secara dinamis sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Lalu selanjutnya, nah pada slide ini kita akan merangkum sebuah implementasi proxy pada kasus expensive object. Di sini terdapat sebuah pada setiap panggilan metode proses, klien hanya melihat pemrosesan dan konfigurasi awal objek expensive object tetap tersembunyi, di mana expensive object hanya diinisialisasi saat benar-benar diperlukan. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya serta implementasi pola proxy membantu menyembunyikan kompleksitas inisialisasi objek dan memberikan kontrol lebih pada kapan objek tersebut seharusnya diinisialisasi. Dengan demikian, proxy dapat digunakan secara efektif untuk mengelola expensive object secara efisien dalam aplikasi kita. Nah, kira-kira sekian presentasi kali ini. Mangga silahkan Irsyad dilanjut. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.